Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas rangkuman materi bahasa Indonesia kelas 8 bab 5, yaitu tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu. Nah, teks eksplanasi itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Terdiri atas paragraf-paragraf. Setiap paragrafnya itu mengusung suatu topik. Kalimat yang mengisi paragraf harus berupa fakta, dan fakta diuraikan dengan pola kronologis ataupun secara kausalitas. Kronologis artinya itu urutan waktu, dan kausalitas artinya sebab akibat. Nah, untuk meringkas teks eksplanasi, kita itu memerlukan gagasan pokok atau ide pokok setiap paragrafnya. Apabila telah menemukan gagasan pokok, baru kita dapat meringkas ke dalam kalimat yang baru. Nah, perhatikan contoh di bawah ini nih. Di situ kalian bisa lihat ada yang dicetak tebal dan di garis bawah. Itu adalah gagasan umumnya. Agar memudahkan kalian dalam mencari gagasan pokok, berikut ini letak gagasan pokok dalam setiap paragraf. Biasanya ada di awal paragraf, di akhir paragraf, ataupun di awal dan di akhir paragraf. Admin kasih bocoran sedikit ya, biasanya gagasan umum atau gagasan pokok atau ide utama atau gagasan utama, itu semua sama aja, biasanya ada di awal paragraf. Lebih spesifiknya, itu ada di awal kalimat sampai titik pertama, itu menjadi ide pokoknya. Gimana? Gampang kan? Berikutnya, kita membahas tentang isi teks eksplanasi. Berdasarkan isinya, teks eksplanasi itu menjelaskan suatu proses atau berupa rangkaian suatu fenomena atau kejadian, baik itu berkaitan dengan alam, sosial, ataupun budaya. Kita bisa lihat di sini ada berkaitan dengan alam, sosial, ataupun budaya. Jadi, dalam teks eksplanasi, isu yang diangkat itu harus berupa fakta. Dalam pemaparannya, teks tersebut mungkin berupa jawaban dari pertanyaan mengapa atau bagaimana. Apabila jawaban dari pertanyaannya mengapa, maka uraiannya akan bersifat kausalitas. Sedangkan apabila jawaban dari pertanyaan bagaimana, maka uraiannya akan bersifat kronologis. Nah, kita selanjutnya adalah struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi yaitu pengenalan fenomena, rangkaian peristiwa, dan ulasan. Urutan ini tidak boleh diacak atau tidak boleh diubah susunannya. Jadi yang paling pertama, paragraf pertama itu pasti tentang pengenalan fenomena. Berikutnya pasti rangkaian peristiwa, dan yang paling akhir itu pasti ulasan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Ada beberapa nih kaidah dalam teks eksplanasi, yaitu pertama, menggunakan konjungsi kausalitas. Gimana sih konjungsi kausalitas itu? Kalau kalian menemukan kata-kata seperti sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, nah itu yang disebut dengan konjungsi kausalitas. Ingat, pengertian konjungsi itu artinya kata hubung. Berikutnya, menggunakan konjungsi kronologis, seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Selanjutnya, menggunakan kata benda yang merujuk kepada jenis fenomena, bukannya pada kata ganti penceritanya. Dan yang terakhir adalah menggunakan kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang diusung. Maksudnya di sini adalah kata-kata yang spesifik tergantung dari topiknya yang diangkat. Biasanya adalah kata-kata sulitnya. Nah, berikutnya pola-pola pengembangan teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu dapat disusun dengan berbagai pola, biasanya itu dengan pola kronologis ataupun kausalitas. Kedua pola tersebut saling melengkapi. Namun mungkin juga diselingi pola lain seperti pola definisi, ilustrasi, dan umum khusus. Selanjutnya, langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Apabila kita ingin membuat sebuah teks eksplanasi, ada langkah-langkahnya nih. Yang pertama, menentukan topik atau suatu kejadian yang menarik, dikuasai, dan aktual. Kenapa harus dikuasai dan menarik? Dikuasai agar kalian gampang untuk menjabarkannya. Menarik juga agar menarik perhatian pembaca. Dan aktual artinya harus terpercaya. Berikutnya adalah menyusun kerangka teks, yakni dengan mengembangkan topik utama ke dalam rincian topik yang lebih spesifik. Selanjutnya, mengumpulkan bahan berupa fakta atau pendapat ahli terkait dengan kejadian yang dituliskan dari beberapa sumber. Ingat bahwa teks eksplanasi itu harus menyantumkan fakta-fakta. Kemudian, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh. Nah, ya mungkin untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.